Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan terkait informasi lainnya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer, di mana ada beberapa syarat tenaga honorer masuk database BKN dan ternyata harus memenuhi 5 hal ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like dan juga di subscribe serta di komen dan juga dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mendapatkan informasi penting terkait syarat pengangkatan tenaga honorer dan syarat masuk di database BKN. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat mendapatkan informasi terupdate dari channel Arjonatan Family. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Tenaga honorer ternyata harus memenuhi 5 syarat agar bisa masuk di dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Berdasarkan informasi yang telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah berfokus pada pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024, yaitu dengan menghapus seluruh tenaga honorer dan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa penghapusan tenaga honorer ini bukan berarti akan ada PHK massal. Akan tetapi, pemerintah berupaya untuk mengubah status tenaga honorer menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. Sehingga di instansi pemerintah hanya akan ada ASN, baik itu P3K maupun PNS. Kemudian, salah satu syarat yang wajib dipenuhi tenaga honorer yaitu tertuang di dalam surat Kementerian Pan-RB, di mana surat tersebut berisi informasi mengenai pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Pendataan tenaga honorer merupakan tindak lanjut dari berlakunya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari PNS dan juga P3K. Kemudian, surat tersebut juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa tenaga honorer harus segera diselesaikan penataannya. Salah satu penataan yang dilakukan pemerintah adalah mendata tenaga honorer melalui database BKN. Akan tetapi, tidak semua tenaga honorer masuk dalam kategori pegawai yang didata oleh BKN. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa pendataan ini dimaksudkan agar melakukan pemetaan tenaga honorer di lingkungan instansi masing-masing. Sehingga tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Kemudian, Kementerian Pan-RB telah menetapkan 5 ketentuan agar tenaga honorer dapat masuk dalam database BKN
atau masuk di dalam pendataan. Yang pertama adalah pegawai yang akan didata merupakan tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Kedua adalah tenaga honorer tersebut mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN atau untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Artinya, honor itu bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian, syarat selanjutnya adalah tenaga honorer diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian yang keempat adalah tenaga honorer yang akan didata telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi, perlu untuk diketahui oleh teman-teman tenaga honorer bahwa syarat keempat ini adalah syarat yang wajib harus dipenuhi oleh tenaga honorer, di mana tenaga honorer yang akan didata telah bekerja paling singkat 1 tahun atau minimal memiliki pengalaman bekerja tanpa putus selama 1 tahun. Kemudian syarat terakhir yaitu tenaga honorer berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada Desember 2021. Oke, teman-teman semua, sahabat Aris Yonatan Family, perlu untuk diketahui syarat wajib yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk pendataan di database BKN. Jadi bagi teman-teman yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah kita sebutkan di atas, maka teman-teman akan menjadi prioritas utama di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Bagi teman-teman yang belum memenuhi persyaratan ini, maka kemungkinan peluang untuk teman-teman diangkat menjadi P3K adalah sangat kecil karena teman-teman tidak memenuhi beberapa persyaratan di atas. Kita berharap semoga di tahun 2024 ini adalah tahun yang penuh dengan rezeki, di mana teman-teman tenaga honorer yang telah terdata di database BKN dapat lolos dan diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua, meskipun teman-teman telah mendapatkan jaminan untuk diangkat sebagai P3K, namun teman-teman tetap mengikuti seleksi CASN di tahun 2024. Hal ini adalah bertujuan untuk finalisasi data dan juga pendataan ulang data tenaga honorer. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengikuti seleksi CSN ini yang bersifat formalitas saja, sehingga teman-teman tidak perlu ragu atau tidak perlu takut mengenai nilai dan juga kelulusan pada tes seleksi CASN, sebab tes seleksi CASN yang diadakan di tahun 2024 hanya bersifat formalitas saja. Oke teman-teman semua, sahabat Aris Yonatan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.